Assalamualaikum soleh-soleh yang hebat. Semoga semuanya sehat selalu ya soleh-solehah. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 4. Sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya soleh-solehah. Soleh-solehah yang hebat, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba kita ingat dulu materi sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengukur panjang benda. Cara mengukur panjang benda bisa lakukan dengan dua cara, yaitu dengan satuan yang baku dan juga dengan satuan yang tidak baku. Cara mengukur benda dengan satuan baku bisa kita lakukan dengan menggunakan penggaris atau meteran. Nah, apabila kita tidak memiliki alat-alat tersebut, kita juga bisa menggunakan satuan yang tidak baku, yaitu misalkan menggunakan jengkal, menggunakan hasta, ataupun juga depa. Begitu ya soleh-solehah. Kalian tentunya sudah mempraktekannya ya, baik itu di sekolah maupun di rumah, yaitu mengukur panjang benda. Nah, soleh-soleha seperti hanya mengukur panjang benda, mengukur berat benda juga dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan satuan baku dan juga menggunakan satuan yang tidak baku. Jika kita ingin mengukur berat benda dengan satuan baku, kita dapat menggunakan timbangan ya soleh-soleha. Nah, selanjutnya apabila tidak ada timbangan, kita juga dapat mengukur berat benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Contohnya, kalian bisa menggunakan gantungan baju. Dan selanjutnya, kalian juga bisa menggunakan penggaris ya, soleh-solehah. Nanti kalian bisa praktekkan cara pengukuran berat benda baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, soleh-solehah, ayo kita bantu Siti membandingkan berat benda yang ada di rumahnya. Ya, di situ yang pertama Siti ingin mengukur berat 2 bantal dengan 1 guling. Ya, soleh-solehah, yang perlu kita perhatikan ketika mengukur berat benda menggunakan jungkat-jungkit atau timbangan, benda yang lebih berat nanti letaknya akan lebih rendah. Nah, benda yang lebih ringan nanti letaknya akan lebih tinggi ya soleh-solehah. Ya, kita lihat pada gambar pertama. 2 bantal dengan 1 guling. Coba mana yang lebih berat? Iya, yang lebih berat adalah 2 bantal. Kenapa anak soleh-solehah? Iya, karena 2 bantal itu letaknya lebih rendah daripada 1 guling ya. Posisi 1 guling letaknya lebih tinggi ya. Jadi yang lebih berat adalah 2 bantal. Oke, sekarang kita lanjutkan ke gambar selanjutnya. Di situ ada sepasang sepatu dan sepasang sendal. Ya, jika kalian ingat kembali, benda yang lebih berat letaknya akan lebih rendah. Jadi mana yang lebih rendah? Sepasang sendal atau sepasang sepatu? Iya, betul sekali. Yang letaknya lebih rendah adalah sepasang sepatu. Berarti benda yang lebih berat adalah sepasang sepatu. Oke, hebat ya soleh-solehah. Sekarang kita lanjut ke gambar ketiga. Di situ ada alat pel dan juga ember. Dan di sisi yang lain ada gagang sapu. Kira-kira mana ya yang lebih berat? Ya, hebat soleh-solehah. Yang lebih berat adalah pel dan juga ember. Nah, kita lanjut ke gambar yang terakhir. Gambar terakhir di situ terdapat 2 ember dengan 1 pengki. Kira-kira mana ya yang lebih berat? Iya, betul sekali. Yang lebih berat adalah 2 ember. Karena 2 ember tersebut letaknya lebih rendah daripada 1 pengki ya. Bagaimana? Mudah kan soleh-solehah?
mengamati berat benda dan membandingkan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Nah, soleh-soleha, agar kalian lebih paham lagi bagaimana cara mengukur berat benda, coba ya perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada berbagai macam pengukuran berat benda ya. Ada ember, ada bantal, ada sepatu, ada alat pel, dan sebagainya. Coba ya, kita lihat manakah benda yang lebih berat, mana benda yang lebih ringan, dan juga terakhir ayo kita susun dari yang paling ringan ke benda yang paling berat. Oke, kita lakukan sama-sama ya, soleh-solehah. Coba perhatikan gambar tersebut. Kira-kira mana ya yang paling berat? Iya, hebat soleh-soleha. Yang paling berat yaitu ada alat pel dan juga ember. Ya, selanjutnya kita cari benda mana yang paling ringan. Iya, betul sekali. Benda yang paling ringan adalah pengki ya, soleh-soleha. Oke, sekarang kita urutkan dari yang paling ringan ke yang paling berat. Benda yang paling ringan yang pertama ada pengki, selanjutnya ada ember, yang ketiga bantal, yang keempat sepatu, dan yang terakhir atau yang paling berat yaitu alat pel dan juga ember. Soleh-soleha, jika tadi kita sudah mengurutkan benda-benda tersebut dari yang paling ringan ke yang paling berat, sekarang coba ya kita berikan tanda centang untuk benda yang lebih berat. Di situ kita memiliki sebuah ember yang ditambah dengan sebuah bantal. Dan selanjutnya kita memiliki alat pel dan juga ember ditambah dengan sepatu. Kira-kira mana ya yang lebih berat? Ya, betul sekali. Yang lebih berat adalah alat pel dan juga sepatu. Ya, berarti kalian sudah paham ya dan sudah bisa memahami cara mengukur berat benda dengan baik dan benar. Sip, hebat soleh-soleha. Soleh-soleha, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Di situ terdapat Udin dan keluarganya. Mereka akan pergi ke kebun binatang. Keluarga Udin semuanya memakai alas kaki untuk menjaga kakinya agar tetap bersih. Bagaimana dengan kalian? Apakah yang akan kalian pakai ketika keluar rumah? Ayo coba kita pilih ya alas kaki yang tepat sesuai dengan aktivitas yang akan kita lakukan. Ya, coba perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ada Benny yang sedang bermain layang-layang di lapangan. Kira-kira alas kaki mana ya yang tepat yang digunakan oleh Benny? Ya, betul sekali. Alas kaki yang paling tepat adalah yang paling bawah ya, soleh-soleha, menggunakan sendal. Si pinter soleh-soleha. Selanjutnya gambar kedua. Di situ ada Edo dan juga Udin yang sedang bermain sepak bola. Berarti alas kaki yang tepat digunakan oleh Udin dan Edo adalah sepatu sepak bola. Lanjut ke gambar yang ketiga. Di situ ada Siti yang sedang berjalan-jalan. Kira-kira alas kaki mana yang tepat? Ya, betul sekali. Alas kaki yang tepat untuk digunakan Siti adalah memakai sepatu. Selanjutnya, pada gambar yang terakhir, ada Benny yang sedang berenang. Nah, kira-kira alas kaki mana ya yang tepat? Ya, betul sekali. Alas kaki yang tepat adalah yang nomor 3 ya. Itu biasanya kita gunakan ketika berenang.
Ya, sip, hebat soleh-soleha. Nah, karena kita sekarang sudah menentukan alas kaki yang tepat yang dapat kita gunakan ketika keluar rumah, jangan lupa untuk dipraktekkan ya soleh-solehah agar menjaga kaki kita tetap sehat dan tetap bersih. Karena jika kita tidak memakai alas kaki yang tepat, bisa-bisa kaki kita akan cedera ya soleh-solehah, karena menjaga anggota badan termasuk wujud syukur kita kepada Allah. Baik soleh-soleha, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.